Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk yaitu sebuah fog lamp projector. Nah, dalam video ini mungkin bisa jadi jawaban dari teman-teman yang komentar di kolom komentar video saya untuk sebuah fog lamp projector yang harganya itu murah meriah. Ini salah satu solusinya sih. Di sini ada fog lamp projector dari IPH Car, yaitu sebuah rumahan lampu atau rumahan lampu projector yang tanpa terintegrasi sama bohlamnya. Beda sama fog lamp biled ya. Kalau fog lamp biled itu LED yang sudah terintegrasi langsung di fog lamp projectornya. Kalau ini kita bisa gonta-ganti untuk bohlamnya. Jadi kalau misalnya bohlamnya mati atau lampunya mati, kita bisa langsung ganti dengan yang baru tanpa harus ribet bongkar pasangnya. Seperti rumahan fog lamp standar di mobil atau rumahan lampu biasa. Dia menggunakan soket H11. Nah, untuk fog lamp projector ini dari IPH Car dengan tipe M612 fog blue lens. Jadi di sini tipenya M612 lensa 3 inci. Sebenarnya ada yang versi 2,5 inci yang M611. Tapi sekarang sangat susah untuk mencari fog lamp projector dari IPH Car dengan tipe M611 tersebut yang lensanya 2,5 inci ya. Bahkan saya nggak temuin lagi untuk produk tersebut. Kebanyakan yang IPH Car M612 dengan lensa 3 inci dan ini sudah blue lens ya untuk lensanya. Harganya sendiri tergolong cukup murah ya, Rp500.000. Pertama kali saya kenal untuk fog lamp projector IPH Car M612 ini harganya bisa menembus 1 juta dulu ya, lama sekali. Dan saya sudah beberapa kali sih untuk buat review dan ulas untuk produk ini di video saya sebelumnya, itu sudah lama sekali. Bahkan saya pernah buat video tutorial cara pemasangannya. Dan kali ini saya coba review kembali bagaimana dengan fog lamp projector IPH Car M612 ini. Karena ini bisa jadi jawaban buat teman-teman di YouTube pengen pasang fog lamp projector tapi dengan harga yang lebih murah, karena fog lamp biled di pasaran itu harganya di atas 1 juta semua ya, dan banyak teman-teman yang terkendala dengan harga tersebut. Tapi di sini saya coba kasih alternatif bagaimana bisa mempunyai sebuah fog lamp projector untuk di mobil tapi dengan harga yang murah. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya. Untuk harga di 500 ribuan itu sepasangnya ya, sepasang rumah fog lamp projectornya. Juga di sini dilengkapi dengan bracketnya, ada dua jenis bracket dengan model tegak seperti ini dan model universal. Ada sepasang bracketnya, ada juga mur bautnya juga ada. Jadi untuk pemasangan bracketnya sudah lengkap ya. Di sini ada dua case untuk fog lamp projector IPH Car M612-nya dengan lensa 3 inci yang sudah blue lens. Sekarang harganya sudah murah ya. Dulu pertama kali saya coba ini harganya di 1 jutaan ya. Ini cantik sekali untuk lensanya, dia lensanya 3 inci yang sudah blue lens. Ringnya pakai ring chrome seperti ini. Untuk materialnya tentu saja ini besi semua ya, nggak ada yang plastik, semuanya besi. Dan di sini ada lubang pembuangan hawa panasnya juga, jadi dia waterproof, anti air. Kalau terendam banjir ataupun dicuci ini nggak ada masalah karena sudah IP, sini IP67 ya. Di bagian bawahnya ada dua kabel, ini untuk solenoid atau pembuka high beamnya. Karena untuk high beam pada proyektor itu atau pada biled itu bukan pada bohlam LED-nya, melainkan di proyektornya itu ada solenoid ya di dalamnya nih. Nah, untuk pembuka high beamnya dia sini ada kabel dua, yang positif negatifnya bisa dirandom, kabel merah dan hitam. Mau yang hitam positif, merah yang negatif itu nggak masalah, dibolak-balik juga nggak masalah ya. Dan coba saya ukur untuk diameternya. Untuk panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongnya, ini tanpa menggunakan bohlam ya, di 14 cm panjang keseluruhannya. Untuk lebar seluruhnya di bagian tengah ini paling lebar, ini di 8,8 cm. Kemudian untuk lensanya atau diameter bagian depannya 7,9 cm atau 3 inci lebih sedikit. Nah, kalau diameter depannya itu ada di 7,9 cm. Jadi ini cocok di banyak kendaraan mobil ya. Untuk fog lamp projector ini yang fog lamp standarnya bulat sih. Untuk bracketnya ada jenis bracket universal yang bisa kita pasang di mobil Suzuki ataupun di mobil Honda yang fog lamp standar itu bulat, atau di Mitsubishi juga bisa, dan di Toyota juga bisa ya. Kalau untuk bracket seperti ini pemasangannya kiri kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, juga bisa kita buat posisinya seperti ini untuk di mobil-mobil Toyota.
Atau kita bisa pasang untuk fog lamp projector ini untuk sebuah lampu tembak ya, lampu tembak atau lampu tambahan di mobil maupun di motor. Jadi ini bisa dipasang di motor juga. Kalau kita ingin pasang tegak berdiri seperti ini, jadi bracketnya di sini ada dua jenis bracketnya ya, bisa dipasang seperti ini juga. Walaupun begitu, kita juga bisa pasang pakai bracket sebuah proyektor biled ya. Ini ada saya punya bracket proyektor biled, tapi bukan kelengkapan dari fog lamp proyektor ini. Juga kita bisa pasang seperti ini. Nah, jadi bisa terpasang universal untuk semua kendaraan, atau kita bisa pasang sebagai fog lamp mobil ataupun sebagai lampu tambahan. Bohlam yang digunakan dia jenisnya soket H11. Jadi untuk fog lamp projector ini dia tidak include ya dengan bohlamnya di harga 500.000 tanpa bohlamnya. Kita bisa pakai bohlam HID ataupun LED, halogen juga bisa, tapi kalau untuk halogen saya tidak merekomendasikan menggunakan halogen. Tapi walaupun begitu dia tetap bisa menggunakan bohlam halogen dengan soket H11, HID yang soket H11 atau LED yang soket H11. H11 itu soket yang banyak digunakan di mobil-mobil ya, di fog lamp mobil. H16, H11 itu sama sih. Nah, karena di video ini saya akan coba review untuk fog lamp projector ini, jadi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak gunakan atau coba lihat hasil dari fog lamp projector ini. Tentu saja kita harus nyiapin sebuah bohlamnya. Di sini saya sudah siapkan bohlamnya menggunakan LED ya. Di sini ada LED H11 atau H16, ini sama ya. H8, H9, H11 atau H16 ini sama soketnya. LED yang pakai 3 warna, LED GT ya. Tapi bukan LED GT yang pernah saya review pada video sebelumnya, ini beda. LED GT yang 3 warna. Untuk soketnya di sini H11. Harganya untuk LED ini lumayan cukup murah sih, di 275.000 sepasangnya, 275.000. Jadi kalau misalnya kalian ingin beli, link pembeliannya untuk LED ini juga saya sertakan di deskripsi video. Untuk total biayanya yang diperlukan itu sekitar 775.000. Fog lamp projector IPH car-nya di 500.000, kemudian untuk LED-nya atau bohlamnya di 275.000. Tapi di sini kita bisa pakai bohlam merek lain atau bohlam LED lainnya ya, bukan hanya untuk bohlam seperti ini saja, asalkan soketnya yang H11. Tapi di sini saya coba gunakan bohlam yang harganya itu lumayan cukup murah, 275. Jadi totalnya itu di 775.000 untuk sebuah fog lamp projector. Ini harganya di bawah 1 juta jadinya, 700 ribuan. Bagaimana hasil dari fog lamp projector dengan konfigurasi harga di 700 ribuan, nanti saya coba lihat juga. Nah, dalam video ini saya akan review untuk 2 produk sekaligus. Jadi ini mungkin kita singkirkan dulu karena saya akan coba fokus ke bohlam LED yang harganya ini lumayan cukup murah di 275.000 ya sepasangnya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Kita coba lihat dulu untuk LED-nya. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil LED-nya kalau sudah digunakan di fog lamp projector IPH car M612-nya ini. Kita coba lihat di sini untuk LED-nya yang harga 200.000, dia drivernya eksternal ya, soketnya H11. Jadi kalau untuk soket H11 ini harus pas ya positif negatifnya. Kalau misalnya nggak sesuai, itu nggak akan nyala. Kalau nggak nyala, kita tinggal balik aja posisi soketnya. Di sini untuk drivernya dia eksternal, untuk bahannya di sini aluminium heatsink ya, besi. Tapi untuk penutup bagian bawahnya dia sepertinya plastik ya. Namun nggak masalah ya, masih ada untuk material aluminiumnya di sini, sistem pendinginnya. Ada kipas di bagian belakang. Kemudian untuk LED-nya dia pakai yang CSP 3 warna ya. Ini untuk LED-nya yang 3 warna, bisa kalian lihat. Jadi kita nanti coba lihat bagaimana LED dengan harga 275.000 kita coba sandingkan dan pasang di fog lamp projectornya. Soketnya tentu saja ini bisa dilepas dan masih ada toolnya di sini ya. Ini ada toolnya. Ada sepasang. Untuk powernya ini katanya 30 watt ya, di single beam. Walaupun dia single beam, kalau kita pasang di fog lamp projector ini jadinya dia bisa lampu jauh dan lampu dekat. Lampu jauhnya bukan dari LED-nya, melainkan dari fog lamp projectornya karena ada solenoid. Itu bisa kalian lihat kalau kita kasih arus di sini di kabel solenoidnya, maka lempengan solenoidnya akan ke bawah dan membuka cahaya high beam atau lampu jauhnya.
Oke, di sini saya akan coba untuk hitung real power pada LED ini ya. Jadi ada dua produk yang akan saya review. Di sini saya akan coba fokus dulu ke LED-nya karena saya akan coba hitung powernya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan di 13,6 volt. Untuk LED ini bisa bekerja di 9 sampai 36 volt, jadi di mobil truk juga bisa digunakan ya. Nah, kalau kita ingin pasang di fog lamp projector IPH car ini, kita tinggal pasangin seperti ini. Tapi sebenarnya untuk lempengan soketnya harus kita lepas dulu, kalau enggak dia nggak bisa ngunci atau nggak bisa diputar nih. Nah, caranya itu kita coba lepas dulu lempengan soketnya seperti ini. Kemudian di sini sudah disiapkan toolkit di LED-nya ya, kelengkapan LED-nya. Kita tinggal masukin seperti ini. Nah, kita tinggal sesuaiin di proyektornya. Oke, sesuai. Kita tinggal putar ke arah jarum jam dan dia terkunci. Kita tinggal tarik lagi toolkitnya. Nah, sekarang langsung kita pasang LED-nya. Untuk posisinya itu bagian kabelnya ini kalau bisa ke bawah atau ke atas ya. Jadi dia horizontal. Oke, seperti ini. Ini untuk solenoidnya saya standby kan, kasih arus nantinya. Nah, sebelum itu kita coba dilihat dulu untuk solenoidnya ya, berapa watt untuk solenoid pada fog lamp projector ini, karena untuk solenoid atau lampu jauhnya dia ada pada fog lamp projector ini yang powernya itu di 10 watt, 9,9 watt untuk solenoidnya saja ya. Ini coba saya lepas dulu untuk melihat bagaimana sistem lampu jauhnya ya. Jadi kalau solenoidnya itu dikasih arus, ini bisa kalian lihat lempengan di dalamnya. Nah, kebuka ya. Jadi untuk sistem lampu jauhnya ada pada fog lamp projectornya, bukan pada bohlam LED-nya nanti ya. Kita coba lihat untuk power pada LED-nya ya. Jadi kalau untuk LED-nya atau cahaya itu ada pada LED-nya. Kalau misalnya nanti saya tunjukkan untuk LED-nya itu kalian nilai kurang terang, ya bukan dari fog lamp projectornya, melainkan dari LED-nya. Kita bisa ganti yang lebih terang lagi dengan harga yang lebih tinggi lagi ya mungkin ya. Tapi di sini saya coba konfigurasi dengan harga yang seminim mungkin, pakai bohlam LED 3 warna dengan harga di 275.000. Oke, jadi power pada LED ini di 28 watt ya. Tadi startnya 28 watt, sekarang 27,9 watt, masih bisa kita bilang di 28 watt. Jadi walaupun dia nggak sampai 30 watt, tapi untuk kelas power pada LED ini itu di 30 watt ya. Hasil cahaya seperti ini. Nah, ini ada blind spot ya di bagian bawah. Biasa kalau sebuah fog lamp projector IPH car seperti ini kita pakai bohlam LED, pasti di bagian bawahnya ada seperti blind spot gitu. Jadi pengalaman saya menggunakannya ini nggak ada bermasalah sih pada saat digunakan nanti di jalan. Nah, ini posisi low beam. Nah, high beamnya seperti ini. Untuk fog lamp projector ini high beamnya sih yang tinggi, nanti kita coba lihat ya. Karena untuk LED ini ada 3 warna ya. Untuk mengganti warnanya kita hanya mematikannya dan menyalakannya secara cepat. Nah, ini warna kuningnya. Kemudian warna warm white 4300 Kelvin ya. Seperti fog lamp billet ya yang 3 warna sama seperti ini juga ya. Tapi kelebihan dari fog lamp projector ini menggunakan LED yang 3 warna, itu posisi high beamnya sama semua, nggak ada yang rendah ya. Kalau fog lamp billet kan itu pasti di salah satu warnanya ada yang rendah bukaan high beamnya. Kalau ini enggak sih. Nah, seperti ini ya. Ini warna putih, kemudian warna kuning, dan warna warm white putih kuningnya. Kalian bisa lihat untuk posisi high beamnya itu sama semua ya bukaannya. Sekarang power di LED-nya 26 watt. Kita coba tunggu dulu beberapa menit, hingga 15 menit lebih. Kita coba lihat untuk stabil power pada LED ini berapa, dan nanti kita coba ukur suhunya juga di bagian body LED-nya, juga kita coba hitung bagaimana hasil temperatur panasnya. Oke, jadi di sini saya sudah nyalakan selama lebih dari 20 menit. Untuk power pada LED ini stabil di angka 26 watt. Yang startnya tadi di 28 watt. Ini untuk sinar warna warm white ya, atau 4300 Kelvinnya. Warna putihnya di 27 watt. Di warna kuningnya di 27 watt. Kalau warna 4300 Kelvinnya di 26 watt. Ini untuk posisi low beam. Kalau high beam itu powernya nambah di power solenoid pada fog lamp projectornya ya, di 35 watt.
tapi ini bukan pada LED-nya ya. Nah, sekarang kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Ini lebih dari 20 menit saya nyalakan. Kita coba hitung di bodi fog lamp proyektornya dulu ya. Di bagian depan ini tentu saja dia bisa lebih dingin di 38 derajat Celcius. Di bagian bawahnya ini 42. Kelebihan dari fog lamp proyektor seperti ini, dia memang nggak pakai sistem pendinginnya, tapi untuk sistem pendinginnya ada pada LED-nya. Kalau pakai LED ya, kalau pakai HID atau halogen itu ya tentu nggak ada sistem pendinginnya. Beda lagi sama fog lamp biled, sama sekali nggak ada sistem pendinginnya. Walaupun gitu memang dia ada bodi aluminium casingnya ya. Oke, di 40-an dengan menggunakan LED di power di 26 sampai 27 watt. Untuk di LED-nya di bagian bokong kipasnya hanya di 50-an, 54, 55. Kita coba hitung di drivernya. Drivernya 55 derajat Celcius juga, 56. Oke, 56. Ini plastik ya. Jadi tentu saja penyerapan panas plastik nggak sebagus di material heatsinknya atau besi. Kita coba hitung di batangan LED-nya ya. Oke, ini warna warm LED-nya. Kita coba di warna putihnya dulu ya. Untuk di batangan LED-nya ini di 82, 70 sampai 80-an ya. Masih tergolong aman dan lebih dingin dari HID ataupun halogen. Untuk fog lamp proyektor ini kita bisa pakai bohlam HID juga ya. Nggak harus pakai LED, tapi sebaiknya biar lebih awet rumahannya dan chrome reflektornya ini di dalam, sebaiknya gunakan LED biar lebih awet dan bisa lebih dingin lagi. Halogen juga bisa, tapi saya nggak saranin pakai halogen ya. Kalau pakai HID masih bisa, tapi lebih bagusnya pakai LED sih. Oke, di 27 watt untuk stabil pada LED ini. Nah, setelah kita lihat untuk power pada LED ini yang di harga 200.000 ini lumayan cukup stabil ya, start di 28, stabil 26 sampai 27 watt. Untuk temperatur panasnya paling tinggi di 80 derajat Celcius. Kemudian untuk di bodi fog lamp proyektornya hanya di 40-an derajat Celcius ya, menggunakan LED seperti ini. Jadi dia bisa lebih dingin sih. Kemudian untuk pembuangan hawa panas bukan hanya satu ya, dia ada dua di sini. Jadi di sini ada lubang, walaupun di sini ada lubang tapi air nggak masuk ya. Udara bisa keluar masuk tapi air nggak bisa masuk karena di sini ditutupi pakai kain yang sudah waterproof. Ini memungkinkan lebih minim ya untuk terjadinya ngembun atau kondensasi pada lensanya dibanding sama fog lamp biled ya. Walaupun dia nggak masuk air, tapi kalau pas di bawah hujan dingin pasti di fog lamp biled itu ada ngembun atau kondensasi, terjadi kondensasi di lensanya. Tapi kalau di fog lamp proyektor seperti ini karena dia ada dua lubang pembuangan hawa panas, itu lebih minim lagi ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat bagaimana hasil lux kalau kita gunakan fog lamp proyektor IPH Car M612 ini menggunakan LED harga 200.000 ini pakai yang 3 warna. Tapi di sini bukan hanya LED yang 3 warna yang bisa kita gunakan di fog lamp proyektor ini ya. LED yang satu warna juga bisa, HID juga bisa, asalkan soketnya sesuai yang H11 di sini. LED ataupun HID soket H11 bisa digunakan menggunakan fog lamp proyektor ini. Kita coba lihat bagaimana hasil luxnya dan bagaimana hasil cahaya menggunakan LED di 200.000-an dan fog lamp proyektor IPH Car M612 lensa 3 inci yang sudah blue lens ini. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, hasil dari fog lamp proyektor IPH Car-nya menggunakan LED H11 3 warnanya seperti ini. Ini warna putihnya, warna 3000 Kelvin kuning, warna 4300 Kelvin warna putih kuning. Hal seperti ini tergantung dari LED yang digunakan, karena LED yang 3 warna yang saya gunakan, cara mengganti warnanya cukup mematikan dan menyalakannya secara cepat seperti ini. Untuk di mode high beam-nya di sini di semua warnanya sama ya. Tingginya sama. Fog lamp proyektor ini tentu saja mode high beam-nya ini tinggi ya. Keunggulan dari fog lamp proyektor ini pada mode high beam-nya itu lebar dan tinggi bukannya.
di semua warnanya itu sama ya. Untuk di mode high beam bisa kalian lihat di warna putihnya, di warna kuning, warna power matte. Memang kalau untuk rapi cahayanya dia memang nggak terlalu rapi ya dibanding sama fog lamp biled ini. Walaupun pakai LED yang lainnya, pengalaman saya itu nggak bisa serapi dari fog lamp biled, tapi dengan hasil seperti ini sudah mumpuni ya. Karena kalau untuk fog lamp biled seperti ini saya pernah pakai itu lebih dari setahun ya. Di sini penggunaan LED ini ada sedikit blind spot bagian sini, tapi kalau untuk blind spotnya tergantung LED yang kita gunakan. Dengan LED ini sedikit ada blind spot seperti ini. Kita coba ukur luxnya di bagian warna putihnya dulu dengan jarak 5 meter, dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih agar power pada LED itu mencapai power stabilnya. Pertama di warna putih, kemudian kuning, dan putih kuningnya. Oke, sekarang kita coba ukur luxnya berapa. Untuk di bagian tepi-tepinya, ini lumayan sih, di 700, 600 sampai 700. Di bagian bawahnya memang dia agak redup ya, karena untuk hair ground pada fog lamp projector ini nggak terlalu bagus, tapi walaupun begitu sudah lumayan. Dapat di 300, di bagian sini 500. Oke, 1100. Untuk hasil lux yang didapat ini tergantung di bohlam LED yang kita gunakan ya. Semakin bagus atau semakin terang bohlam LED-nya, maka jumlah luxnya itu semakin tinggi atau hasil cahayanya bisa lebih terang. Untuk warna putih yang kita dapat di sini, saya langsung ke pengukuran maksimalnya. Oke, 1200. Ini bohlam LED yang harganya 200 ribuan ya, dengan 3 warna. Biasanya kalau 3 warna memang dia agak sedikit redup dibanding sama yang satu warna. Oke, di 1269 lux untuk cahaya warna putihnya di mode low beam. Sekarang di mode high beam ya. Oke, di mode high beam ini tentu saja bukannya yang lebar dan tinggi ya. Kita coba cari maksimal langsung. Oke, maksimal di sini untuk di mode high beam. Oke, sama di mode low beam tadi dapatnya 1200. Lumayan cukup mumpuni ya dibanding sama fog lamp standar. Fog lamp standar di mobil ya, ini lebih terang ya. Jauh lebih terang sih. Walaupun dia nggak bisa seterang di fog lamp biled, tapi ini tergantung pada LED yang kita gunakan. Karena ini saya gunakan LED yang 3 warna dengan harga yang cukup murah ya, 1200 lux untuk di mode high beam sinar putihnya. Sekarang kita coba di mode sinar kuningnya ya. Saya langsung cari pengukuran maksimalnya ya. Maksimalnya saya dapatkan untuk sinar kuning di mode low beam dapatnya di 868 lux. Nggak terlalu tinggi sih, tapi sudah lumayan atau bisa diandalkan luxnya, mengingat di LED yang digunakan atau bohlam yang digunakan itu nggak terlalu mahal. Oke, 868 lux. Kita coba di mode high beamnya. Sekarang kita coba di mode high beam sinar putih ataupun kuning. Mode high beamnya bukaannya sama ya, nggak ada yang bukaannya rendah. Kita coba langsung ke pengukuran maksimalnya. Ukuran maksimalnya yang saya dapat untuk LED ini dipasang di fog lamp projector IPA 612 sinar kuning di mode high beam 833 lux, sama di mode low beam tadi. Kita coba di 4300 Kelvin. Untuk sinar 4300 Kelvinnya putih kuning, kita langsung ke pengukuran maksimal. Lebih tinggi dari sinar kuningnya, tapi lebih rendah dari sinar putihnya. Di tengah-tengahnya jadinya ya. Dapat yang pengukuran yang saya dapat maksimal untuk sinar warm matte putih kuning pada LED ini dipasang di fog lamp projector IPH karena di 1084 lux. Sekarang di mode high beam. Oke,
Sama di sinar putih dan kuningnya, mode high beamnya bukannya persis ya, tinggi dan lebar. Kita langsung cari pengukuran maksimalnya. Maksimal saya dapatkan untuk warna putih kuningnya di mode high beam sama di mode low beam tadi ya, 1000 lux, 1031 lux. Lumayan cukup tinggi untuk sebuah bohlam LED dipasang di fog lamp protector ya. Pengen lebih tinggi lagi, bisa menggunakan bohlam LED yang bisa lebih terang dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi atau lebih tinggi dari ini. Tapi dengan LED di harga 200 ribuan menggunakan di fog lamp protector ini, hasil lux yang saya dapatkan lumayan cukup bagus. Lebih terang dari fog lamp standar di mobil, memang dia nggak bisa lebih terang dari yang fog lamp LED, tapi tergantung LED yang kita gunakan. Sekarang kita coba bagaimana hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari fog lamp projector IPH Car M612 menggunakan LED 3 warna harga 200 ribuan seperti ini. Untuk di sinar putihnya terangnya segini ya. Kita coba hitung tadi luxnya maksimal di 1200 lux. Memang nggak terlalu terang-terang sekali, tapi dengan seperti ini sih masih lumayan mantap ya. Apalagi ini hanya satu pitch-nya ya, untuk satu proyektor dan satu LED-nya ya. Memang di sini ada blind spot ya, ada blind spot sedikit, tapi di bagian bawah, untuk di bagian tengah-tengah sini terasa terang dan padat. Di sinar kuningnya ini mantap sih, terangnya ini padat. Dan sinar putih kuningnya seperti ini. Tapi di mode high beamnya sih keren. Nah ini tinggi dan lebar ya, bukan mode high beamnya. Kalau dibanding sama fog lamp LED ini lebih lebar dan lebih tinggi nih. Kita coba di sinar kuningnya, sama hal ya tingginya ya. Perlu diketahui juga ya, dan perlu diingat untuk fog lamp projector ini menggunakan LED ini total harganya hanya di 700 ribuan, nggak sampai 800 ribu atau masih di bawah 1 juta ya. Untuk terangnya seperti ini dan sudah lumayan ya. Kalau yang lebih terang lagi mungkin menggunakan LED yang lebih terang lagi atau spek yang lebih tinggi lagi, bukan dari fog lamp projectornya. Tapi dengan segini sih sudah lumayan dan bisa lebih terang dari fog lamp standar di mobil ya, apalagi ada lampu jauhnya. Ini tinggi dari tanah sekitaran 50 cm, saya buat sekitaran 30-40 cm ya, saya rendahin sedikit. Oke, ini posisinya sekitaran 30-40 cm. Sebelum ini tingginya tuh di 60 cm ya. Nah hasilnya seperti ini. Di mode high beamnya seperti ini. Warna kuningnya sih padat. Untuk satu pitch-nya bisa sebagus ini ya. Walaupun lux yang kita hitung di 800 lux ya untuk sinar kuningnya ini, tapi ini mantap sih. Untuk posisinya ini saya samakan di posisi fog lamp mobil ya. Namun tergantung mobilnya juga ya, karena beda mobil beda tinggi di fog lampnya. Tapi rata-rata ya segini sih hasilnya. Bisa kalian lihat cut off nya rapi nih. Tadi disorot ke dinding nggak terlalu rapi ya, namun setelah sorot ke jalan seperti ini sudah lebih baik ya. Walaupun untuk ratanya atau rapi cahayanya nggak terlalu rapi-rapi sekali, tapi sudah lumayan cukup lah seperti ini. Kemudian sinar putih kuningnya, nah ini mantap sih, jauh sorotannya bisa kalian lihat ya. Dan warna putihnya mantap sih. Dengan posisi seperti ini rendah, kita coba di mode high beamnya. Nah walaupun posisinya rendah tapi mode high beamnya tetap terasa tinggi ya. Sinar putih, sinar kuningnya juga demikian. Sinar putih kuningnya juga demikian. Next video mungkin saya coba test drive ya, konfigurasi menggunakan fog lamp projector IPH Car M612 ini dan LED 3 warna H11 dengan harga yang murah ini ya. Next video saya akan coba test drive.
Kesimpulan dari saya untuk produk seperti ini yang harganya itu di 775.000, fog lamp proyektornya di 500 ribuan dan LED-nya di 200 ribuan. Untuk hasil seperti ini masuk kategori worth it ya. Harganya di bawah 1 juta, lebih tepatnya di 700 ribuan, 775.000 ya. Hasilnya bisa sebagus ini. Ini hanya satu piece, apalagi dua piece ya. Hasilnya bisa lebih bagus lagi kalau pasang dua atau disandingkan dua ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review fog lamp projector EPHKR M612 disandingkan dengan LED 3 warna harga 200 ribuan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.